Shalom keluarga damai yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita akan menyambung topik pembahasan tentang bagaimana orang percaya beriman pada Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kuasa, kami mengucap syukur bahwa kami boleh mengenal Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang kami baca. Berilah kami hikmat untuk dapat memahami dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Mazmur 105 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seorang teman dari negara tetangga memposting foto dirinya dengan antinya di depan Esplanade. Mereka menonton sebuah konser. Lalu dia menambahkan sebuah note di bawah foto tersebut bahwa antinya itu adalah seorang yang baru percaya. Beliau melewati sebuah krisis dan pergumulan yang sangat panjang. Anti ini akhirnya tunduk dan menyerah menerima Kristus setelah cucu kesayangannya secara ajaib disembuhkan oleh Tuhan. Saya mendengar begitu banyak peristiwa mujizat yang Tuhan kerjakan untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Kakak saya dan suaminya, keduanya dokter dan pernah menjalani praktek di Serukam, Kalimantan. Mereka menceritakan begitu banyak kejadian-kejadian orang sakit yang dijamah oleh Tuhan lalu disembuhkan. Bahkan para dokter terbang misionaris MEF itu bekerja dengan alat seadanya. Terkadang di situasi dan kondisi darurat mereka memakai gergaji besi atau alat-alat pertukangan yang disterilkan. Mereka mengoperasi orang yang patah tulang, dislocated bahunya, bahkan ada pasien yang kritis saat melahirkan atau kejatuhan durian di atas kepalanya. Orang-orang itu bisa mengalami kesembuhan yang ajaib dan bertobat, lalu percaya kepada Kristus. Dulu kami seringkali diberikan list doa untuk para pejuang Injil ini, seperti contohnya di Sri Lanka, India, Myanmar, dan lain-lainnya. Mereka bekerja tanpa lelah. Mereka menyediakan pengobatan gratis, menyediakan sumur untuk air bersih, menyediakan pendidikan dasar di tempat-tempat yang belum terjangkau, dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Saya akan kehabisan waktu kalau menceritakan satu persatu mujizat yang Tuhan sudah kerjakan pada orang-orang ini. Mereka berusaha menjangkau orang-orang itu dan dibawa kepada Kristus. Di dalam Alkitab, saya ditunjukkan sebuah pola yang serupa oleh Bapak Andrew Coe tentang bagaimana Allah menggunakan mujizat atau tanda-tanda untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Allah dan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Sebab bangsa Israel itu memang menghendaki tanda baru mereka bisa percaya. Di perjanjian lama Abraham mendapatkan
mujizat anak yang dilahirkan Sarah di usia tuanya. Kemudian ada Musa memimpin bangsa yang besar itu keluar dari Mesir. Tuhan menurunkan 10 tulah sampai orang Mesir menyerah dan membiarkan mereka pergi. Lalu mereka melewati laut Kolsom yang terbelah. Tuhan juga memberikan mujizat yang besar, penyertaan melalui tiang awan dan tiang api. Kemudian baju sepatu mereka tidak pernah rusak. Mana tersedia setiap hari kecuali hari Sabat. Air minum dari batu, daging dari burung puyuh. Ada kalanya Tuhan membiarkan matahari dan bulan tetap tidak berpindah beralih sehingga mereka bisa menang dalam peperangan. Kemudian Tuhan juga meneguhkan kepemimpinan Yosua dengan banyak mujizat supaya juga bangsa Israel percaya pada pimpinan dari Yosua, dan banyak juga tanda yang diberikan. Misalnya Yosua memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan, merobohkan tembok Yeriko, dan lain-lain. Setelah itu kita melihat hanya ada beberapa ya tanda-tanda di zaman hakim-hakim. Mujizat dinyatakan untuk membuat orang yang dipilih Tuhan itu seperti Gideon gitu ya, itu bisa dipercaya oleh bangsanya untuk memimpin. Lalu kita melihat seolah sepi ya, tanpa tanda-tanda sampai zamannya Elia dan Elisa. Ketika bangsa Israel sudah rusak kelakuannya, Allah memberi banyak tanda untuk menunjukkan keberadaan Tuhan yang berbeda dengan ilah-ilah yang mereka sembah. Kemudian pada masa pembuangan kita bisa melihat contoh mujizat yang dialami oleh Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Allah menunjukkan mujizat di tengah bangsa-bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian perjanjian lama ini ditutup dengan sunyi, tanpa ada tanda-tanda mujizat lagi sampai kelahiran Yesus. Nah, di dalam perjanjian baru kembali kita membaca begitu banyak mujizat ditunjukkan pada masa Kristus dan awal perjanjian baru. Murid-murid, rasul-rasul juga mendapat karunia dari Tuhan untuk menunjukkan tanda-tanda mujizat dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat mengatupkan mulut singa, menurunkan api, membelah lautan, memerintahkan badai untuk diam, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi semua tanda atau mujizat itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan nama Tuhan dan supaya orang percaya bisa bertobat. Demikian saya mengimani bahwa dalam setiap episode kehidupan saya, ketika Tuhan menyatakan mujizatnya, maka Tuhan punya satu rencana dengan mujizat itu. 2 tahun lalu ketika saya menderita sakit parah, saya pikir mungkin sudah saatnya saya meninggal. Tetapi setelah sekian lama akhirnya saya pulih dan hal ini membuat saya bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Sepertinya Tuhan belum selesai membentuk saya. Masih ada yang harus saya kerjakan. Karena Tuhan memberi perpanjangan waktu. Ya, bukan adu penalti seperti sepak bola ya. Firman Tuhan jelas bagi saya bahwa saya disembuhkan bukan semata-mata supaya saya hidup lebih nyaman. Ada sebuah pertobatan yang harus saya kerjakan. Ada sebuah pemulihan hidup yang saya harus jalani yang berbeda dari sebelumnya. Fokus mujizat atau perbuatan ajaib Allah bukan hanya sekedar untuk memuaskan keinginan atau membuat diri saya menjadi nyaman. Jadi kalau Yesus sudah mati untuk saya, maka seharusnya saya hidup untuk Tuhan. Seperti nats firman Tuhan,
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang penuh kuasa. Kami rindu ya Tuhan untuk menjalani panggilan kami yang sesungguhnya, menghidupi kehidupan yang berkelimpahan dalam pernyataan Tuhan, dan memaknai semua keajaiban dalam hidup kami sebagai sebuah kerangka yang utuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.